Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani dari kelas Manajemen 232A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ulang tentang materi etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia pada pekan lalu. Apa itu MSDM? Perspektif internasional dan makro dikemukakan oleh Moses Kingundu. MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan juga secara internasional. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia bagi sebuah perusahaan yang ingin berumur panjang merupakan suatu hal yang strategis. Oleh karenanya, untuk menangani sumber daya manusia yang handal harus dilakukan sebagai human capital. Human capital sangatlah membantu dalam mengambil keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitikberatkan pada investasi pendidikan termasuk pelatihan dalam rangka peningkatan mutu organisasi sebagai bagian pembangunan bangsa. Para manajer harus mengaitkan pelaksanaan manajemen SDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan juga sebagai pengembangan budaya. Tugas MSDM yakni upaya untuk mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki seefektif mungkin sehingga dapat memperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi suatu organisasi. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis di dalam MSDM yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam MSDM melalui pengelolaan SDM baik yang dilakukan perusahaan dalam menyaring tenaga kerja, bahkan mengembangkan karyawan-karyawan sehingga fungsi tersebut terarah agar terpenuhinya hak-hak karyawan dalam perusahaan tersebut. Penanganan sumber daya manusia sebagai human capital. Untuk mencapai penanganan SDM sebagai human capital dapat dinilai dari 5 komponen-komponennya. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan pegawai. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Serta dan yang terakhir yaitu keputusan pegawai. Konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam konsekuensi bisnis jangka panjang. Akan tetapi, apabila terdapat perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan memengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan yang dibangun timbul perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun kepada organisasi. Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasi yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta memengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Implementasi konsep etika harus mampu diintegrasikan dalam setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia. Dengan mengimplementasikan program etika ke dalam fungsi-fungsi organisasional, diharapkan akan menjadikan pelaksanaan konsep etika menjadi lebih efektif.